Shalom sahabat-sahabat yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang setia belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bertemu lagi dalam waktu Saat Teduh untuk sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui firman-Nya. Sebelum mulai bersatu teduh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Terima kasih atas pagi yang baru ini, atas nafas kehidupan, dan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami ingin menyingkirkan segala beban pikiran dan kesibukan dunia ini dan memfokuskan hati kami kepadamu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Bukalah mata hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat melihat keindahan-Mu dan kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar, dan ajarilah kami kehendak-Mu, dan bimbinglah kami di jalan yang benar. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati Kristus. Kami serahkan waktu Saat Teduh ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Tuhan, hari Minggu besok kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita. Jadi tema renungan firman Tuhan hari ini adalah mengenai kemerdekaan. Dalam kehidupan modern ini, kita seringkali mendengar kata kebebasan atau merdeka. Kita ingin bebas dari batasan, bebas melakukan apa yang kita mau, bebas menentukan pilihan kita sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyentuh isu yang sama. Mari kita baca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa segala sesuatu halal bagiku. Mereka beranggapan bahwa karena mereka sudah diselamatkan oleh anugerah, mereka bebas melakukan apa saja tanpa batasan. Namun Rasul Paulus memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang arti kebebasan sejati di dalam Kristus. Mari kita perhatikan lebih seksama apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 tersebut. Yang pertama, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Frasa pertama ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya, kita memang tidak lagi terikat oleh aturan-aturan Taurat yang ketat. Kita memiliki kebebasan di dalam Kristus. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa batasan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini dosa, melainkan apakah ini berguna? Mari kita refleksikan sejenak. Ada banyak hal di dunia ini yang secara moral mungkin tidak salah, tetapi apakah hal tersebut membawa manfaat bagi pertumbuhan rohani kita? Contohnya, menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain video game atau menjelajahi media sosial mungkin tidak bisa disebut dosa. Tetapi apakah kegiatan tersebut berguna bagi pembentukan karakter Kristus di dalam diri kita? Apakah itu mendekatkan kita kepada Tuhan atau justru menjauhkan? Kebebasan yang kita miliki harus digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Kebebasan itu harus berguna, harus membangun dan membawa berkat. Yang kedua, segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bagian kedua dari ayat ini adalah pengingat yang sangat tajam. Kebebasan yang tidak terkontrol bisa menjadi bumerang yang justru menjerat kita ke dalam perbudakan baru. Rasul Paulus tahu betul bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi jika kita tidak berhati-hati, hal-hal tersebut bisa menguasai kita dan menjadikan kita budaknya. Contoh yang paling jelas adalah kecanduan. Kecanduan terhadap rokok, alkohol, obat-obatan, pornografi, atau bahkan hal-hal yang terlihat sepele seperti gadget atau belanja online, dimulai dari sesuatu yang halal atau sekedar iseng. Namun lama-kelamaan kita menjadi tidak bisa hidup tanpanya. Kita menjadi diperhamba olehnya. Kita kehilangan kendali dan kebebasan kita yang sejati. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari kuasa dosa dan dari perbudakan apapun yang menguasai hidup kita. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, bukan ketika kita diperbudak oleh keinginan-keinginan atau kebiasaan-kebiasaan kita. Kebebasan sejati adalah ketika kita hanya diperhamba oleh Kristus, karena hamba Kristus adalah orang yang merdeka. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 mengajarkan kita sebuah konsep penting tentang merdeka yang bertanggung jawab. Kebebasan di dalam Kristus bukanlah izin untuk berbuat sesuka hati, melainkan sebuah anugerah untuk hidup lebih maksimal bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kebebasan yang saya nikmati saat ini digunakan untuk hal-hal yang berguna bagi kerajaan Allah dan pertumbuhan rohani saya? Apakah ada hal-hal dalam hidup saya, baik itu kebiasaan, keinginan, atau bahkan hobi yang mulai menguasai dan memperhamba saya? Sahabat yang terkasih, dalam momen memperingati hari kemerdekaan negara kita ini, kiranya kita senantiasa meminta Roh Kudus untuk memimpin kita dalam menggunakan kebebasan yang telah Kristus berikan dengan bijaksana. Dan biarlah setiap pilihan tindakan kita mencerminkan Kristus yang telah memerdekakan kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian akan anugerah dan kuasa-Nya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami mengakui bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa, dan kami sungguh-sungguh berterima kasih untuk anugerah itu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami salah menggunakan kebebasan yang Engkau berikan. Terkadang kami jatuh ke dalam godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna atau membiarkan diri kami diperbudak oleh keinginan-keinginan yang fana. Ini kami mohon, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah kami hikmat untuk senantiasa memilih apa yang berguna dan membangun, baik bagi diri kami maupun bagi sesama. Tolonglah kami agar kami tidak diperhamba oleh apapun selain oleh-Mu, dan biarlah hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan setiap langkah dan keputusan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.